Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita akan melanjutkan membahas artikel terakhir dari kelompok B, yang pada artikel ini diambil dari jurnal ilmiah farmasi, berjudul formulasi dan evaluasi tablet salut lapis tipis asam asetil salisilat menggunakan penyalut Opadri AMB2. Jadi di sini artikelnya akan memusatkan untuk formulasi dan evaluasi tablet salut lapis tipis zat aktifnya asam asetil salisilat menggunakan bahan penyalutnya dari Opadri AMB2 ya. Oke, kita akan lihat di sini dari abstrak kita akan dapat dilihat latar belakangnya. Yang pertama itu adalah asam asetil salisilat bersifat tidak stabil terhadap suhu yang lembab. Opadri AMD2 merupakan bahan penyalut lapis tipis untuk tablet yang memiliki keunggulan dapat memproteksi zat aktif yang sensitif terhadap kelembapan ya. Jadi ada masalahnya asam asetil salisilat tidak stabil terhadap suhu lembab, dan solusinya adalah menggunakan bahan penyalut yaitu Opadri AMB2 yang memiliki keunggulan dapat memproteksi zat aktif yang sensitif terhadap kelembapan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penyalut lapis tipis Opadri AMB2 terhadap profil disolusi dan stabilitas tablet asam asetil salisilat. Jadi permasalahan dan solusinya tadi akan dilihat jawabannya dari profil disolusi dan stabilitas tablet asam salisilat, dimana nanti akan berarti kesimpulannya adalah dari hasil disolusi apakah sesuai dengan yang ditetapkan untuk asam asetil salisilat, nilai persen Q-nya, dan juga dari ketahanannya terhadap perubahan suhu ya, akan dilakukan dengan uji stabilitas dipercepat. Oke. Pembuatan metode tablet intinya dengan metode kempa langsung, pembandingnya itu adalah povinil alkohol. Jadi di sini nanti akan ada 6 formulasi, 3 dari Opadri AMB2 yaitu konsentrasinya 4, 6 dan 8%, kemudian 3 lagi dari larutan pembandingnya yang mengandung polivinil alkohol. Nanti kita bisa lihat tabelnya ada di dalam artikel ini. Dari hasil itu memenuhi persyaratan untuk syarat disolusi, artinya penggunaan penyalut Opadri AMB2 ini dapat menjaga kondisi si zat aktifnya ini agar tetap dia terdisolusi gitu ya. Waktunya itu konsentrasi jumlahnya itu tetap di kurang dari 30 menit sudah lepas 80% dari si zat aktifnya walaupun dia sudah disalut. Kemudian untuk hasil penyimpanan setelah 2 minggu dengan uji stabilitas dipercepat yang di sini adalah pengaruh terhadap suhu dan kelembapan, itu didapatkan bahwa formula formula ketiga ini nanti ya pada konsentrasi 6% itu merupakan bahan penyalut yang paling rendah untuk kenaikan kadar airnya ya. Jadi artinya dia dapat menahan kelembapannya tidak meningkat ya, yang lebih sedikit peningkatnya dibandingkan formulasi yang lain. Oke, kita akan lanjutkan lihat ke isi dari si artikelnya tadi ya. Seperti biasa di pendahuluan akan menjelaskan tentang latar belakang ya. Jadi latar belakang ataupun permasalahan-permasalahannya, penyimpanan, udara panas dan suhu yang lembab, dan pemaparan cahaya matahari dapat merusak dari mutu obat sehingga akan tidak stabil lah dia. Sedangkan kondisinya adalah obat yang telah dicetak itu tidak akan langsung bisa dikonsumsi, tetapi akan melalui proses distribusi yang tidak dapat ditentukan berapa lama dia akan akhirnya baru sampai digunakan oleh si pasien. Temperatur ini sangat mempengaruhi degradasi kimiawi fisik dan mikrobiologi. Degradasi kimia seperti oksidasi atau hidrolisis dapat terjadi dengan meningkatnya temperatur. Jadi pada formulasi ini yang akan dijaga itu adalah degradasi kimia, yaitu reaksi oksidasi dan hidrolisis karena terjadinya peningkatan temperatur udara ya. Kemudian asam asetil salisilat ini bersifat stabil di udara kering, namun pada suhu yang lembab secara bertahap asam asetil salisilat akan terhidrolisa menjadi asam salisilat dan asam asetat. Prosesnya itu adalah proses hidrolisis, maka kadar asam asetil salisilat dalam sediaan dapat terdegradasi ya.
Degradasi ini akan mempengaruhi ke kadarnya tadi. Yang stabil itu adalah dalam bentuk asam asetil salisila, tetapi kalau dia sudah terhidrolisis dia akan lepas lagi ya, memisah dari asam salisila dan asam asetat ya. Oke, sehingga diperlukanlah solusinya dibuat suatu sediaan tablet lapis tipis ya. Lapis tipis itu lebih banyak digunakan daripada yang salut gula itu karena memiliki banyak keuntungan. Karena yang pertama itu pembuatannya lebih sederhana, peningkatan berat tabletnya tidak bermakna, dan hasil akhirnya yang lebih menarik serta memungkinkan menggunakan pelarut bukan air ya. Lanjut kita ke latar belakang tentang bahan penyalut lagi. Opadri AMB2 merupakan bahan penyalut lapis tipis dengan kinerja untuk melapisi lapisan tablet dengan kandungan zat aktif yang sensitif terhadap perubahan temperatur dengan kandungan PVA. Jadi sebenarnya Opadri AMB2 ini isinya apa? PVA, tapi dia sudah dimodifikasi, sudah dikembangkan tidak seperti PVA yang digunakan sebagai pembanding nantinya gitu ya. PVA ini merupakan polimer sintetis larut air. Kemampuannya untuk menarik air serta oksigen dengan baik dan bergantung pada kelembaban, sehingga dengan tingkat kelembaban yang semakin tinggi maka lebih banyak air yang akan diserapnya. Oke, PVA itu bersifat dapat larut dengan cepat sehingga zat aktif akan cepat dilepaskan dan efek terapi akan berlangsung lebih cepat juga. Oke, ini dia sebagai keuntungan dari si PVA-nya tadi sebagai bahan penyalut. Oke, kita akan lihat. Nah, ini adalah tabel formulasi dari tablet intinya tadi ya. Untuk zat aktifnya itu kadarnya di 80 mg, jadi sangat kecil sekali. Untuk bobotnya ini akan dibuat totalnya 200 mg per tablet ya. Untuk fase dalamnya itu ada konstat, laktosa, anhidra, dikalsium fosfat, dan avisel. Nanti bisa kita lihat masing-masing dari kegunaannya atau tujuannya kenapa dipilih eksipien tersebut pada komposisi tablet ini. Oke, tablet inti akan dibuat dengan metode gempa langsung dan akan dievaluasi indeks kompresibilitasnya, laju alirnya, dan itu untuk yang granulnya masa tablet intinya tadi. Kemudian masanya itu akan dicetak. Nah, evaluasi tabletnya itu akan terdiri dari kekerasan, keregasan, keragaman ukuran, waktu hancur, dan keragaman bobot, serta yang terakhir adalah disolusi. Jadi masuk seluruh evaluasi fisik dari si tablet. Nah, ini dia yang Ibu jelaskan tadi, ada 3 pembanding formulasinya, itu ada 3 FA6. Itu ini variasi dari Opadri AMB2 4%, 6%, dan 8%. Kemudian penyalut pembandingnya itu terdiri dari komposisi PVA, titanium dioksida, PEG 600, talkum, pewarna, dan aquades 14, 21, dan 28 gram nanti ininya persentasenya masing-masing gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan ke mungkin yang akan dipoin-poinkan saja. Penyalutan dilakukan dengan proses penyemprotan ya di dalam panci penyalut pada suhu yang pada suhu 50 sampai 70 derajat Celcius ya. Setelah itu dibiarkan dingin dan lanjutkan ke evaluasi dari si tablet salut lapis tipis. Ini baru keterangannya saja. Untuk kenaikan bobot itu persyaratannya 2 sampai 5% ya. Untuk waktu hancur tidak lebih dari 30 menit. Untuk kekerasan 4 sampai 6 N. Kemudian untuk keregasan itu seperti biasa kurang dari 1%. Dan ya keseragaman ukuran, diameter tablet tidak lebih dari 3 kali tebal tablet dan tidak kurang dari 1/3 tebal tablet. Nah, untuk keseragaman bobotnya itu tidak lebih dari 6%. Standar baku SBR ya, standar baku relatifnya. Kemudian uji disolusi ya. Disolusi Q-nya itu adalah di 30 menit sudah 80%. Jadi kita akan lanjut ke hasil dan pembahasan. Untuk di sini akan dijelaskan tentang alasan penggunaan dari eksipiennya. Yang pertama itu adalah avisel pH 102 dan di kalsium fosfat sebagai filler dan binders, jadi pengisi dan pengikatnya ya. Pengisinya adalah di kalsium fosfat, aviselnya sebagai pengikat. Untuk bahan pelincir digunakan antara kombinasi talkum dan asam stearat. Kenapa asam stearat?
racikan syarat di sini selain sebagai pelincir, itu merupakan lubrikan yang baik juga karena dapat mengurangi fraksi antara permukaan dinding atau tepi tablet dengan dinding die selama kompresi dan ejeksi. Sedangkan talkum merupakan gelidan yang baik karena dapat meningkatkan fluiditas massa yang akan dikempa, sehingga massa tersebut dapat mengisi die dalam jumlah yang seragam. Kombinasi keduanya ini akan memberikan hasil yang baik pada saat penabletan. Kedua bahan tersebut juga berperan sebagai anti-aderen untuk mencegah melekatnya atau sticking permukaan tablet pada punch atas dan punch bawahnya. Oke, kita akan lanjut ke hasil evaluasinya. Yang pertama, masa cetak evaluasi laju alir F1 sampai F4 itu kurang memenuhi syarat laju alir yang baik, sedangkan F5 dan F6 itulah yang sudah masuk memenuhi persyaratan laju alir yang baik, itu kurang dari 10 detik. Jadi dari 6 formula 5 dan 6 lah yang memenuhi laju alirnya. Oke, untuk evaluasi sudut istirahat F2 sampai F3 pada rentang 31 sampai 35 menunjukkan adalah baik ya, sedangkan F4 sampai F6 itu sangat baik. Jadi ternyata tetap yang formula 4 sampai 6 yang lebih baik untuk sudut istirahatnya. Kedua evaluasi ini adalah untuk menentukan kecepatan alirnya tadi, untuk pada yang akan mempengaruhi juga nanti pada proses pengempaan. Oke, untuk persen kompresibilitas ya seluruhnya dalam rank 16-20% ya, itu artinya masih dalam kompresibilitas yang baik untuk kompak lah, masa kompresibilitas yang baik. Oke, nah ini adalah hasil tablet intinya ya, optimasi tablet inti dari ke-6 formula. Kemudian, nah ini yang sudah ditambahkan penyalutnya. Perbedaan warna ini akan mempengaruhi dari komposisi larutan penyalutnya masing-masing tadi ya. Oke, nah langsung saja kita ke uji disolusi. Hasilnya menunjukkan formula A, B, C, E, dan F itu telah memenuhi persyaratan. Tetapi hanya formula 6 saja yang kurang memenuhi persyaratan pada menit ke 30-nya. Hasil disolusi di ke-6 formula dapat terlihat pada F6C yang mengalami kenaikan paling besar. F6C sendiri merupakan tablet salut dengan menggunakan penyalut Opadri AMB2 dengan konsentrasi 8%. Dari konsentrasi rancangan yang dibuat itu konsentrasi yang paling tinggi untuk Opadri AMB2-nya. Nah, kita lanjutkan ke evaluasi untuk melihat kelembabannya tadi ya, menggunakan climatic chamber. Ini merupakan uji stabilitas dipercepat yang dilakukan selama 2 minggu saja. Diukur kadar air pada sebelum dan setelah 2 minggu penyimpanan tadi di dalam climatic chambernya. Ternyata dihasilkan F6 juga, hasilnya itu sama seperti yang disolusi FBC dengan konsentrasi menunjukkan hasil kadar air yang lebih tinggi dibandingkan F6B dengan konsentrasi penyalut 6%. Oke, kita cek terlebih dahulu. Untuk disolusi tadi yang paling tinggi itu adalah yang di 8%, tapi untuk yang di uji dipercepat ini adalah yang di 6% ya. Sehingga kesimpulannya, penyalut Opadri AMB2 dengan konsentrasi 6 paling rendah kenaikan kadar airnya setelah disimpan selama 2 minggu dibandingkan dengan penyalut pembanding 4, penyalut pembanding konsentrasi 4, 6, dan 8%. Profil disolusi tablet salut lapis tipis memenuhi syarat persen Q disolusi pada menit ke 30 tidak kurang dari 80%. Tadi tujuannya adalah untuk melihat profil disolusi dan ketahanan kelembabannya tadi. Hasilnya adalah untuk disolusi seluruhnya itu memenuhi persyaratan disolusi, tetapi untuk yang peningkatan kadar air yang paling baik itu adalah yang konsentrasinya 6% dibandingkan dengan yang pembanding 4, 6, dan 8%. Oke, kita akan
lanjutkan membahas dari pertanyaan yang sudah diberikan pada kolom komentar dari link YouTube. Oke, kita akan lanjutkan untuk membahas diskusi tanya jawab dari kelompok penyaji terhadap kelompok yang memberikan pertanyaan. Pertanyaan pertama diberikan oleh Muhammad Ja'far ya. Izin bertanya kepada kelompok penyaji, dalam penggunaan tablet salur ada disebutkan bahwa tablet salur tidak diperbolehkan untuk dibelah dua tablet tersebut dan tidak diperbolehkan menyerbukan tablet salur sebelum diminum. Mengapa begitu dan bagaimana menjaga tablet salur agar tidak rusak sehingga masih bisa digunakan? Ya oke, ini pertanyaannya teoritis ya, sebenarnya tidak berkaitan dengan artikel yang dipilih. Oke, kan kita lihat jawaban dari Yasinta. Dalam penggunaannya tablet salur tidak diperbolehkan untuk dibelah dua tablet tersebut dan juga tidak diperbolehkan menyerbukan tablet. Hal ini dikarenakan apabila melakukan perlakuan tersebut maka fungsi penyaluran data tablet itu tidak akan berguna sebagaimana seharusnya, dan terlebih lagi dikhawatirkan dosis dari obat tidak sesuai atau tidak lagi sama. Dan untuk penyimpanan dari tablet salur ini sebaiknya tidak disimpan pada kondisi dengan kelembaban yang tinggi dan dengan kondisi terpapar udara terbuka, sebab tablet salur lambat laun akan terkontaminasi oleh lingkungan sekitarnya. Untuk pembuangan dari sisa tablet ini ada baiknya bila tablet digoreng terlebih dahulu menjadi serbuk terlebih dahulu agar lebih mudah terdekomposisi dengan lingkungan. Oke lah, jadi jawabannya itu memang tidak boleh ya. Karena apa? Tujuan penyaluran tadi untuk apa? Kembali lagi harus dipahami apa beda tablet biasa sama tablet salut. Tentu ada tujuannya kenapa tablet ini harus disalut, yang tablet yang lain itu tidak perlu dilakukan proses penyalutan ya. Jadi memang jika ditemukan adanya formulasi bersalur artinya dia tidak boleh diperlakukan selain langsung saja diminum, artinya tidak boleh dilakukan penggerusan ya. Oke, lanjut kita pertanyaan kedua dari Nanang. Apa bahan salut yang digunakan dan jelaskan kenapa menggunakan bahan tersebut, dan sudah menggunakan metode kempal langsung apakah boleh menggunakan metode granulasi basah atau kering pada tablet salut, apakah ada persyaratan khusus bagi tablet salut metode granulasi basah atau kering? Banyak ya pertanyaannya. Oke, ini dicoba jawab oleh TV Fradila. Bahan salut yang digunakan di sini adalah Opadri AMB2. Tadi dia merupakan polimer ya, yang berisi polivinil alkohol juga tapi yang sudah dimodifikasi. Oke, tujuannya adalah dimana kelebihannya itu dapat menjaga si stabilitas zat aktif yang dipengaruhi oleh suhu dan kelembaban. Oke, nah metodenya adalah kempal langsung ya. Apakah boleh menggunakan granulasi basah? Kembali lagi alasan kenapa ada 3 metode pencetakan tablet ya, ada yang cetak langsung, basah, sama kering. Apa persyaratannya atau karakterisasi pemilihan dari metode tersebut? Di sini artinya kenapa di sini kempal langsung, berarti di sini si asam asetil salisilat itu memiliki sifat alir yang baik. Boleh enggak yang granulasi basah? Ya memenuhi persyaratan tadi enggak dia. Kalau dia sudah sifat alernya bagus, ngapain susah-susah yang di granulasi basah ya. Jadi yang kempal langsung merupakan yang paling simpel kerjanya, tinggal dicampur saja dan langsung bisa dicetak. Tidak seperti granulasi basah yang harus dibuat granul kemudian dikeringkan pula terlebih dahulu. Apalagi yang granulasi kering, dia harus dibuat dulu slugging ya, proses membentuk campuran granul yang dengan ukuran yang lebih besar. Oke, pertanyaan ketiga dari Paradila Anarul. Bagaimana hubungan ketahanan tablet salut terhadap asam dengan waktu hancurnya? Hubungan ketahanan tablet salut terhadap asam dengan waktu hancurnya. Coba dijawab oleh Rizka Anissa. Besarnya penambahan bobot tablet salut akan berpengaruh pada ketahanan terhadap asam dan waktu hancur tablet. Semakin besar salut enterik dalam suatu formula menyebabkan waktu yang dibutuhkan medium basah dalam menembus lapisan penyalut menjadi lebih besar sehingga akan meningkatkan waktu hancur tablet salut enterik. Ibu nggak tahu ini apakah salah artikel atau tidak. Mungkin Ibu jawab saja, ketahanan tablet salut terhadap asam dengan waktu hancurnya tadi. Artinya dia
tujuan disalut, apalagi kalau yang spesifik memang enterik, dia akan tahan asam, tapi dia akan nanti larut atau hancur pada saat di kondisi basah, sehingga waktu hancurnya tentu akan lebih lama daripada yang di asam. Kemudian pertanyaan keempat dari Nur Adila, apakah tablet salut boleh digerus? Jika tidak, ya ini teoritis juga, sudah 4 orang ini yang bertanya dengan yang ini ya. Pertanyaan dari Nur Natasha, apakah boleh jika tablet dikunyah? Ya sama aja, itu digerus sama dikunyah juga sama konsepnya ya, sama seperti jawaban sebelumnya. Pertanyaan dari Rafifa, bagaimana mengevaluasi tablet salut selapu dan evaluasi tablet inti? Ya sudah dijelaskan ya, mungkin juga bisa dicek dari tiga artikel yang lainnya. Tablet inti sama saja seperti tablet biasa yang tablet bersalut. Nanti yang bersalut itu adalah juga sama seperti yang tablet biasa, tapi ditargetkan dia harus tetap tahan atau bahkan lebih kuat karena dia sudah ditambah bahan penyalutnya tadi. Pertanyaan selanjutnya dari Mulyani, selain memproteksi zat aktif yang sensitif terhadap kelembapan, apakah ada keunggulan lain yang dimiliki sebagai Opadri AMB2 sebagai bahan penyalut? Oke, ini bisa nih pertanyaannya. Dijawab oleh Sri Harti Dewi. Ya ini dia tadi ya, karena si Opadri ini merupakan PVA yang dimodifikasi. Dari PVA saja itu sudah banyak keuntungan yang dapat diberikannya, itu dia dapat menarik air serta oksigen dengan baik dan bergantung pada kelembapan, sehingga dengan tingkat kelembapan yang semakin tinggi maka lebih banyak air yang diserapnya tadi. Selain itu PVA dapat larut dengan cepat sehingga zat aktif akan cepat dilepaskan dan efek terapi akan berlangsung lebih cepat. Pertanyaan selanjutnya ini dari Nelsa Ermisnita, apa perbedaan dalam evaluasi tablet salut selaput dengan evaluasi tablet inti ya? Oke, dijawab oleh Rahima Sarah. Pada evaluasi tablet salut selaput, evaluasinya pada evaluasi tablet inti sebenarnya tidak ada lebih kurang kan sama aja tuh, bisa dilihat waktu hancur, keseragaman ukuran, kekerasan, penambahan bobot. Nah mungkin penambahan bobot ya kalau tablet inti ya udah bobot yang sesuai yang dirancang saja, tapi untuk yang di tablet yang sudah salut berarti kan sudah ada penambahan zat penyalutnya, berapa persen penambahan dari si tablet intinya tadi. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Nike Fadilah, apa perbedaan tablet salut dan tablet biasa selain dari kondisi fisiknya? Ini juga teoritis loh pertanyaannya. Dan terakhir ini pertanyaan dari Muhammad Baldan, dan tidak ada yang menjawab ya, apa yang menjadi pertimbangan pada saat proses pembuatan metode salut ini dan apa kelebihan di masing-masing? Ya ini juga metode teoritis, sangat disayangkan sekali ya. Oke, baiklah, sudah seluruh pertanyaan nih kita bahas, dan yang teoritis itu seharusnya pada saat analisa, kenapa adanya tema analisa ini kan adalah untuk aplikasi teori-teori yang sudah didapatkan dari sebelum UTS sampai yang setelah UTS ini. Aplikasinya kita lihatkan dari artikel, ya ndak betul ndak dia seperti itu yang harus ditargetkan ya. Jadi yang teori-teori itu seharusnya sudah lebih dipahami dan bukan menjadi suatu pertanyaan lain. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.